Mahabah tim. Siap. Wahid, Isnin, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Mahabbah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita berada di podcast Mahabbah. Dan malam ini luar biasa di markas Mahabbah ada tamu istimewa yang tiba-tiba Allah kirim ke sini. Entah ilafat apa dia datang ke sini, apakah atas petunjuk dari hidayah maupun taufik yang dia melangkah ke tempat ini nih hal ini. Baik, assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini jawara kita Sukabumi nih. Karena sekarang lagi viral Jawara Sukabumi. Ada kopi Jawara, ada orang-orang Jawara nih dari Pak Budi dengan BJI-nya hari ini. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Bagaimana keluarga, anak, sehat semua? Luar biasa semuanya dalam lindungan Allah. Katanya sudah mau jadi kakek sekarang ya? Ya, sebentar tapi lagi. Sepertinya masih doyan untuk berduaan dan belum. Saya nggak nyangka ternyata udah mau punya cucu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti awet muda nih Pak Budi nih. Alhamdulillah Pak Budi. Ini kalau nama lengkap nih saya tahunya tuh kan Budi Gondrong. Betul. Emang khas dari dulu Gondrong ya? Ini nama muncul saat waktu itu viral seorang jenderal ya dulu kan. Jenderal Oh apa? ya, Jenderal Bin ya dulu ada namanya BG. Oh. Nah, saya tuh sebutnya dulu Budi Gondrong, tapi begitu nama itu muncul jadi di BG begitu. Dan memang ini tidak lepas dari rambut yang tidak pernah pondok. Sekarang samaan kita. Ini Sama. saya efek corona nih. Masya Allah. Efek corona gondrong begini. Saya harap Ustadz tidak meninggalkan gondrongnya. Istiqomah bersama saya. Jadi kita nanti bikin persatuan gondrong Indonesia berarti. Ya gondrong syar'i ya. Alhamdulillah. Ya, siap. Pak Budi ini terkenal dengan suaranya yang lantang di masyarakat. Luar biasa lah. Saya sering banyak dengar dengan Pak Budi ini luar biasa perjuangannya untuk masyarakat. Ada bagian sisi di bagian dakwah yang memang dakwah ini bukan hanya sebatas ceramah, Pak Budi, tapi bagaimana mengevakuasi masyarakat, membantu masyarakat juga. Hal-hal yang ibaratnya yang ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Yang paling sulit itu kan sebenarnya nahi mungkar loh. Betul. Kalau amar ma'ruf itu kan mengajak kepada kebaikan. Betul. Tapi kalau nahi mungkar itu susah. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Bahkan yang bisa pun akhirnya harus diubarkan. Nah ini Pak Budi asli Sukabumi. Asli, saya kelahiran Cicurug ya. Orang tua? Orang tua sama di Sukabumi dua-duanya. Tapi wajahnya Cicurug. kayak orang luar ya. Mungkin ada sempat nyerempet di jalan kayaknya. Soalnya biasanya kalau orang Sukabumi itu bawaannya kan leles gitu ya. Lele gitu. Kalau Pak Budi itu enggak. Kalau lihat Pak Budi itu orang udah beda. Ini dulu sekolah pure Sukabumi, SD, SMP, SMA. Saya mengenyam pendidikan di awal usia balita itu di Bekasi. Kebetulan orang tua itu tentara ya. TNI aktif dulu. Saya tinggal di asrama 202 Bekasi. Oh, jadi orang tua itu memang TNI. Dan ini pantes. Mas saya kecil di sana. Pantes, itu ada SD. didikan militernya. Nah, militer tapi orang tua saya kebetulan moderat. Oh. Dia militer keras dalam disiplin tapi moderat dalam hal yang lain. Kita bisa menentukan sikap mau jadi apa silahkan. Nggak dipaksa untuk jadi sesuatu nggak dipaksa harus jadi tentara kayak bapak enggak. Berarti basic kedisiplinan tuh kuat banget ya dia, Pak. Karena dari lahir sampai SD ya saya itu dibina di lingkungan militer di asrama tentara. Tahu sendiri kan tiap hari kita menyaksikan bagaimana tentara. Ya itu secara tidak langsung mendidik karakter. Ya, membentuk karakter. Betul. Mungkin juga sifat-sifat beraninya Pak Budi itu lahir dari situ. Mungkin ya salah satunya. Tapi saya berani ini bukan berarti karena berani salah ya. Bah. Pokoknya kalau benar kita harus berani depan ya. Harus hadapi. Insya Allah. Terus sempat kuliah ini. Saya nggak nyangka kalau antum tuh jurusannya ternyata perdata Islam dari UIN lagi. Ya. Cocoknya ini jadi di pengadilan agama. Kawan-kawan saya hari ini banyak yang jadi kepala KUA di Sukabumi ini kepala KUA teman saya semua. Teman Iya, itu. Iya. Satu angkatan Satu dulu. kelas. Ada yang satu Masya kelas. Allah. Ada yang jadi hakim. Hanya saya aja jadi preman. Enggak, antum enggak preman. Artinya kalau dia ngantor, antum tuh ngantornya jadwal sendiri. Jadwal sendiri, nentuin sendiri. Ya, kalau itu SK-nya kan dari pemerintah, antum SK-nya langsung dari Allah. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Sehingga pertanggungjawabannya bukan sama presiden. Betul, sama Allah. Nggak ada yang merintah saya. Nggak ada yang merintah. Itu basic sekolah itu dulu perdata Islam.
Dulu pernah sempat kerja, memang niatnya ke situ? Saya kebetulan sempat mengenyam pendidikan pesantren di Tebu Ireng. Tahun berapa itu? Tahun 88 sampai 89 ya. 89 sampai 91. 92-nya kemudian kuliah di IAIN Bandung. Dulu daftar kedua IAIN, IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dua-duanya diterima qadarullah, tapi saya melihat jarak dari Jogja ke Sukabumi terlalu jauh. Kalau ada apa-apa orang tua agak susah. Kalau Akhirnya milih Bandung karena alasan kedekatan. Walaupun secara historis lebih suka di Jawa. Karena dulu kuliah kuat di sana, di Jawa, di Tebu Ireng, Jawa Timur ya. Jadi memang ada percampuran budaya juga di situ dong. Ya, saya dari mulai militer, aslinya orang Sunda, betul, sampai juga pernah mondok di Jawa. Betul. Ini harusnya jadi kiai besar ini. Walah. Sekarang masih belajar terus bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Kalau udah Tebu Ireng, pesantrennya udah di sana, itu udah luar biasa. Kayaknya nih Ustadz ngomongnya juga ilmunya nggak ada apa-apanya dibanding depan saya nih. Terus antum ini kan anak tahu itu aktif di organisasi. Ya. Paling depan lah kalau organisasi. Kalau ada Pak Budi Gondrong ini, pokoknya Pak Budi BG siapa nih yang koordinator korlapnya? Itu awalnya dari mana? Dulu memang dari mahasiswa suka aktif di organisasi. Kalau di mahasiswa kebetulan saya aktif di pers kampus. Jadi dari wartawan. Ya, jadi dari wartawan kampus ya. Justru setelah keluar kampus itu yang jadi bekal untuk kehidupan bukan dari fakultas Ahwalus Sahsiahnya, fakultas syariah jurusan Ahwalus Sahsiah. Bukan, tapi dari pendidikan pers kampusnya. Wartawan. Saya dulu kenal Akang itu dari awal dari wartawan. Betul. Radar dulu kan. Radar. Jadi 96 saya keluar, lalu kemudian job-job kecil kerja, buka warnet. Komputer dulu kan masih booming tuh awal-awal. Warnet, kemudian jasa pengetikan komputer, rental komputer luar biasa. Jadi ada yang bikin skripsi, ada yang bikin tugas sekolah. Komputer masih di Curug. Di Curug. Lalu kemudian tahun 99 itu setelah reformasi ketemulah dengan kawan saya, teman di pers kampus. Beliau kuliahnya di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Solo. Saya di IAIN Bandung. Sering berjumpa kalau ada kegiatan pers mahasiswa. Jadi utusan untuk pelatihan jurnalistik tingkat menengah, tingkat tinggi kita ketemu. Nah, inilah teman saya namanya Rojab Asy'ari. Luar biasa. Beliau sempat jadi anggota DPRD Kota ya, periode yang lalu. Qadarullah hasil pertemuan itu Kang Rojab yang lebih dulu di Radar Bogor ajak saya karena dia lihat memang dulu kita sama-sama di pers kampus. Punya potensi yang sama di situ. Qadarullah akhirnya bergabunglah dengan Radar Bogor. Dan ijazah itu belum pernah saya pakai sampai sekarang. Mau dipakai rencananya? Saya dipakai buat nanti bakal masuk surga. Ngelamar jadi ini penghulu aja antum. Sayanya nggak mungkin lah sekarang ya. Dari Radar itu tahun berapa terakhir? Kalau tidak salah saya ingat 2006 ya. 2006 saya memilih untuk hijrah ke yang lain lah. Sempat di wartawan itu kan hiruk pikuknya tidak jauh dengan dunia politik. Betul. Sempat kepikiran jadi dewan. Kebetulan saya dari dulu itu kurang suka ya dengan langsung terlibat sebagai politisi praktis. Tapi Pak Budi ini gambaran tentang politik bagi Pak Budi, peran kita nih sebagai pejuang, pentingnya apa sih politik itu? Ini muncul kesadarannya belakangan ya, setelah melihat kondisi dan situasi yang terjadi di NKRI saat ini. Saya rasa setiap mujahid sekarang, teman-teman harus mau menjadi mujahid politik. Tidak hanya lagi teriak di jalan, tapi masuk ke parlemen sana, kuasai gedung DPR RI, kuasai parlemen. Supaya apa? Supaya kebutuhan akan politik oleh umat Islam terayomi. Umat Islam NKRI ini kan 90% jumlahnya. Tapi berapa persen mewakili mereka di sana? Sangat minim sekali untuk kebutuhan umat dan kepentingan umat. Bukti nyata banyak sekali produk-produk hukum yang kenyataannya malah berseberangan dengan harapan dan aspirasi umat Islam. Jadi memang itu ide dari mana, ilham dari mana pendapat politik Pak Budi dari gitu? Dulu begitu nggak sebenarnya? Dari dulu begitu saya rasa ya. Sampai mikir begitu. Iya, dari dulu begitu. Tapi saya berpemikiran seperti itu belakangan ini. Ketika posisi umat Islam hari ini seperti makanan di atas meja.
atau seperti buih di lautan. Banyak, tapi tidak berdaya, kekuatan. terombang-ambing. Kalau ibarat satu gerbong kereta api ini, kita dari 100 gerbong yang ada, umat Islam kan ada 90 gerbongnya. 10-nya bukan Islam. Tapi masalahnya lokomotifnya. Iya, betul. Ini yang tidak kita Jadi kuasai. banyak itu belum tentu juga punya kekuatan. Tidak. Nah, sekarang harapannya Pak Budi ini untuk politik Indonesia nih. Saya juga Pak Budi ini sekarang luar biasa lah ya, memberikan input. Saya kaget juga kalau dulu kan, kalau saya lihat Pak Budi secara pernyataan sikap tidak terlalu ini ke Islam gitulah. Tapi sekarang luar biasa nih, lebih dari Ustadz Cinta ini. Ada masanya orang ya bergerak dalam satu bidang, kemudian ketika melihat spion ternyata harus balik kanan atau mencari jalan yang benar gitu kan. Saya menyatakan hijrah itu 2017. Total. Jadi 2017 itu saya memutuskan, awalnya sebetulnya diajak umroh. Umroh sama istri. Tahun 2017. Awal umroh itu iya, 2017. Dapat hidayah. Artinya saat itu pun saya belum mau. Karena apa? Pemahaman kita umroh harus ditahalul, digundulin gitu kan. Can siap gitu kan. Can siap ketika kita harus itu gara-gara efek gondrong aja itu. Nah, itu yang menjadi halangan. Ternyata ini juga bisa menjadi setan gitu kan, rambut itu. Tapi bisa menjadi malaikat juga. Masya Allah. Ini titik balik dari dunia hiruk pikuk kita ke depan ini. Masalah kita bicara sedikit politik lah ya. Ada nggak keinginan Pak Budi untuk tampil di garis depan dalam hal itu? Ya, saya rasa kita harus mulai sekarang. Harus mulai karena perjuangan umat Islam. Kita harus menerima kenyataan bahwa negara ini sudah memiliki sistem demokrasi. Walaupun kita dan sebagian besar umat Islam yang tergabung dalam sebuah organisasi tidak sepakat dengan demokrasi. Hanya kan kita tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Harus kita berperan di situ. Iya. Kalau mau menguasai negeri ini, kalau mau terlibat di dalamnya, maka kita harus masuk sistemnya. Sementara ini gerakan-gerakan kita adalah gerakan ekstra parlementer, di luar saja, melakukan kritik, melakukan dan itu tidak efektif. Ini masalahnya, efektivitasnya sangat lemah. Karena apa? Karena tidak gayung bersambut. Semestinya ketika kita melakukan umpan lambung, maka di DPR sana, di parlemen ada yang nyemes. Nah, ini kenyataannya kan karena posisi di sana tidak dikuasai oleh kawan-kawan kita semuslim, sehingga bola lambung itu lewat begitu saja, tidak menjadi sesuatu. Mudah-mudahan ada arah perjuangan baru ke depan yang lebih real dan kekuatannya lebih besar, dan kita mulai dari Sukabumi Pak Budi. Insya Allah harus. Saya ingat nasihat Agim ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang sederhana, dan mulai dari sekarang. Ini harus kita lakukan. Jangan menunggu nanti. Ada momen dan kesempatan yang harus kita lakukan. Dan mulai dari diri sendiri. Harus siap hijrah masuk ke konteks politik. Luar biasa nih. Jadi memang sekarang ini paradigma yang dibangun di masyarakat memisahkan antara agama dengan politik. Oh, ibaratnya gini lah Pak Budi. Ibaratnya jangan bawa-bawa politik lah ke agama. Betul. Padahal politik itu bagian daripada sistem agama. Bahkan banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang beragama ketika dia punya kekuatan politik. Dan Rasulullah pun memperjuangkan Islam bisa sampai ke Indonesia politik karena faktor kekuatan politik saat itu. Kita ini jadi korban Ghazul Fikri ya sejak lama. Jadi korban agen-agen sekuleris. Kita ini sempat kemudian terjerumus memisahkan kehidupan agama, kehidupan politik. Bahkan ekonomi juga dipisahkan. Betul. Kita mah urusannya urusan ngaji, dakwah dan seterusnya. Nah, ini adalah grand design menurut saya yang membuat kita terperosok situ. Padahal Islam itu dibangun udkhulu fisilmi kafah. Islam itu untuk mengatur semua lini kehidupan, sosial, politik, budaya, seni, semua lini kehidupan itu harus diatur dengan konsep Islam. Ya, kalau kita ingat sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diatur. Ada doanya, ada adabnya, tata krama, etikanya, dan ada dasar-dasarnya. Jadi jangankan urusan remeh-temeh, masuk WC, cebok, pemerintahan pun, politik pun udah ada argumentasinya di Islam. Ada dalilnya, dasarnya. Sekarang ini kan Akang ini banyak bercimpung juga mengadvokasi masyarakat. Karena mungkin latar belakang pendidikan dulu sempat di hukum ya.
sehingga paham betul alur hukum itu. Yang kedua ada interaksi dulu dengan wartawan ya. Ya. Sehingga tahu betul alur-alur politik yang harus mesti sedikit banyak. Itu ranah yang Akang bangun di advokasi itu di mana? BJI atau karena terkenal dengan BJI ini sekarang. Jadi Bang Japar Indonesia, Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia. Jadi namanya sudah jelas mencerminkan ada dua kekuatan. Ada Jawara dengan pengacara. Kita gabungkan. Jawara di sini secara etimologi adalah orang yang memang punya kemampuan secara bela diri. Ya, pengacara jelas orang yang punya kemampuan hukum dan memiliki baz, itu kan berita acara sumpah. Artinya punya lisensi masuk berperkara di pengadilan. Nah, kita punya semuanya, punya dua-duanya. BJI dihuni antara lain oleh teman-teman yang memang memiliki keahlian bela diri. Tapi secara umum kita memiliki penafsiran lain. Jawara adalah siapapun orang yang punya kemampuan, baik kemampuan fisik, kemampuan berpikir, kemampuan waktu, bukan hanya tenaga. Bukan hanya jurus silat ya, bukan, tapi pemikiran juga. Semuanya yang mewakafkan kemampuan itu untuk menolong lemah cai. Masya Allah. Maka itu yang kita identifikasi disebut sebagai dengan jawara. Definisi jawara menurut Kang Budi. Iya. Hari ini. Ya, berarti semua elemen bisa masuk jawara dong. Semua. Bukan berarti yang nggak bisa silat nggak bisa masuk. Semua. Tapi Kang Budi bisa silat kan? Enggak lah. Dikit-dikit lah. Nanti masalahnya saya uji jurusnya di sini. Masya Allah. Terus pengacara, ada basic pengacara Pak Budi? Enggak. Jadi walaupun saya kuliah di jurusan hukum perdata Islam, tapi saya tidak menempuh jurusan hukum yang umum ya. Tapi kita punya lawyer yang terhimpun, tim lawyer yang terhimpun dalam LBH. Jadi kita punya LBH namanya Lembaga Bantuan Hukum Tim Advokat Bang Japar Sukabumi. Untuk membantu tujuannya ada LBH ini didirikan untuk membantu siapapun umat Islam yang tidak memiliki biaya membayar pengacara dalam memproses persoalan hukum yang mereka hadapi untuk mendapatkan keadilan. Ya, karena kita lihat hari ini orang jangankan untuk bayar lawyer, untuk makan saja nyekolahin anaknya udah susah. Betul, apalagi bayar lawyer. Nah, itulah kita hadir. Jangan sampai ada kebuntuan dari teman-teman kita. Apalagi barangkali ya kita sudah menegaskan bahwa kita insya Allah membela para tokoh ulama kita, para habaib yang bersoal dengan hukum. Begitu. Masya Allah. Insya Allah. Ini juga ada satu backing ketenangan lah. Kalau dulu zaman Rasulullah ada Abu Thalib yang menjadi backing Rasulullah. Setelah peninggal Abu Thalib ada Umar bin Khattab. Nah, sekarang ada BJI. Masya Allah. Terlalu tinggi. Tapi semangatnya sama. Cita-citanya sama. Insya Allah nanti juga di sananya sama. Insya Allah. Di akhiratnya sama Amin. dengan orang-orang pejuang. Ini baru-baru ini kita ada launching kopi Jawara. Dari Jawara, kopi Sukabumi untuk dunia. Saya hadir di launching ini. Alhamdulillah. Ya, dan kopinya memang luar biasa sahabat. Ini kopi yang original tasnya itu dan nikmat, dan ini sekarang lahir di Sukabumi dengan kopi Jawara, dan ini kopinya umat Islam yang harus kita pasarkan, harus kita jualkan, harus kita besarkan nih. Ini apa filosofi lahirnya kopi Jawara ini nih? Ya. Jadi ketika pertama saya ketemu dengan kawan, kebetulan satu klub di mobil Pajero. Sekarang saya ketua Pajero Club, aktif di Pajero ya. Pajero Club di Sukaratu. Saya dulu punya Pajero. Panas di jero. Nah jadi beliau produksi kopi ini untuk kebutuhan karyawannya. Lalu begitu ketemu saya rasa ini adalah potensi yang luar biasa. Kenapa? Saya selalu melihat ke depannya, melihat satu produk, maka saya siap mengemas dan memasarkan. Karena apa? Karena kita punya pasar Kaptipa, pasar tetap. Jaringan kita baik di BJI maupun teman-teman di organisasi yang lain itu hampir semuanya ngopi. Bagaimana tidak kemudian kalau kita bikin ini kemas kemudian dipasarkan ke jaringan kita, apa nggak akan laku, kan begitu? Dengan nilai-nilai dakwah yang kita bawa di dalamnya. Tentu ini kita jadikan sebagai salah satu wujud dari jihad ekonomi. Karena ini adalah seruan dari Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Ikut Pak Budi? Enggak, saya hanya mengamati saja, mencari referensi ya. Tapi di situ Pak Budi bisa mengambil menarik benang bahwa umat Islam harus bangkit secara ekonomi. Betul. Kenapa? Karena saya ingat ya di Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 27 itu jelas
disebutkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi bekal muslim itu di dunia hanya dua. Pertama agamanya untuk menjamin kehidupan akhirat kelak. Kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan dunianya. Supaya apa? Supaya doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi harus ada keseimbangan. Harus ada tawazun, keseimbangan. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah sebuah kemestian yang diperjuangkan. Apalagi bangkitnya ekonomi umat. Betul. Di tengah krisis masyarakat. Ya. Sekarang kan ini Pak Budi dengan kondisi ini ya Kang, dengan kondisi Indonesia yang banyak hutang. Konon katanya sampai 7.000 triliun ya. Zaman SBY 700 triliun ya. Sekarang 7.000. Luar biasa peningkatannya. Tambah 01. Dengan ya itu kan sistem riba yang dipakai bangsa kita. Dan di masyarakat pun riba ini udah luar biasa loh. Bang Emok. Dari mulai Bang Emok, Kosipa, dan masyarakat itu banyak yang stres, depresi hanya gara-gara kebutuhan hutang yang tidak selesai. Nah ini pendapat Kang Budi ini juga, Kang Budi ini bingung saya ini kalau nyebut organisasi. Karena hampir semua organisasi beliau ini ada nih, termasuk organisasi anti masyarakat tanpa riba kan. Itu gimana konsep Pak Budi? Saya kebetulan ya kenal ini karena teman-teman udah duluan masuk. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan makna anti riba itu dalam kehidupan yang nyata. Tidak sekedar berhenti di dakwah. Tidak hanya sekedar berhenti di mulut dan keyakinan, tapi harus implementatif. Iya betul. Karena banyak dari kita yang hari ini anti riba tapi masih kena nginjam. Alasannya karena untuk usaha. Atau ada jalan lain. Alasannya karena kepaksa, tekunan naon seetik mah, kapepet, lagi butuh. Kayak minuman keras nah. Minuman keras itu kan sedikit boleh nggak? Nggak boleh. Segelas nggak boleh. Kepaksa mabok nggak boleh juga kan? Kenapa giliran riba yang jelas dalam Quran wa halallahul bai'a wa harrama riba, jelas-jelas haram dan dosanya 73 tingkatan kan? Betul. Tingkatan yang paling rendah sama dengan seorang anak yang berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah gitu. Nah ini masyarakat ini rebak sekali loh. Makanya mungkin salah satu kebangkitan ekonomi umat saya harapkan dari Kopi Jawara. Nanti lahir produk-produk lain dari sini. Insyaallah. Termasuk ada kafe ya nanti. Kafe kedai Kopi Jawara. Bulan-bulan ini di 2000 April lah ya. April awal insyaallah. Sudah launching kafe Jawara dan juga bisa dipakai untuk aktivitas nongkrong dakwah. Nah, insyaallah nongkrong syar'i. Nah, itu ngopinya ngobrol perkara iman. Nah, bisa itu ngobrol pintar inspiratif. Banyak lah ya. Masya Allah. Jadi bisa tampil di sana nanti. Oh, harus wajib aktif, itu. Aktif. Harus tampil. Kalau itu untuk umat kita harus tampil di depan. Betul. Nah, ini basis ekonominya dengan Kopi Jawara. Ini bagaimana ada jargon di sini dari Sukabumi untuk dunia. Ya. Jadi itu kan gini, luar biasa tuh, visinya luas banget tuh kamu. Iya. Jadi jangan tanggung-tanggung dalam mencetak sebuah mimpi. Ini kan saya deh. Gantungkan cita-citamu setinggi Monas. Terlalu pendek Kalau ini ibarat dulu ada yang sumpah kalau terbukti korupsi mau digantung di Monas. Lu kan ada yang cita-cita gitu ya. Tapi nggak jadi digantungnya. Nggak jadi. Karena politisi kan hanya ngomong doang. Terus gimana tuh? Jadi ini kopi kita jadikan sebagai salah satu alat jihad ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara kopi hari ini, hampir setiap rumah itu ngopi. Kalau kita bertamu ke orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, duduk, yang disodorin apa? Kopi. Mau minum teh atau kopi? Kan begitu. Maka ini menjadi salah satu kebutuhan primer hari ini yang ada di setiap rumah. Maka dari itu saya melihat potensi pasar negeri ini adalah Muslim 90%. Bagaimana kita bisa melawan hegemoni non-muslim dalam menguasai ekonomi kita? Nggak bisa dengan cara yang sama. Karena kita lemah dari sisi kekuasaan. Lemah dari sisi ekonomi, keuangan, kapital, dan politik. Kita lemah semua. Sehingga satu-satunya cara adalah berjihad secara apa? Secara underground. Jadi dibuka juga kan akhirnya. Nggak apa-apa, kita akan terbuka secara pasar bahwa kita akan mengajak seluruh umat Islam yang ada, mulai hari ini belanja produk Muslim. Kalau dan jelas zakatnya, sodakohnya. Betul. Kenapa harus minum kopi Jawara hari ini? Pertama alasannya. Pertama kopi ini adalah kopi asli,
tanpa ada proses kimiawi. Pertama, dia gabungan blended sempurna antara kopi robusta, arabica plus gula aren premium. Artinya apa? Tidak ada unsur gula-gula yang rafinasi kimia tadi. Yang justru jadi Sehat, penyakit ya. Penyakit diabetes. Kalau dikonsumsi secara berkelanjutan, mungkin nggak tahu berapa tahun kemudian. Apalagi sekarang orang yang namanya kopi itu kayak rokok kayak ya. Kecanduan gitu. Ya. Kalau ibaratnya mendingan nggak makan daripada nggak ngopi. Iya. Ada orang yang sarapannya hanya kopi. Hanya kopi. Betul, gitu. Itu udah luar biasa karena mengandung tadi ya itu. Dan yang dihaskan di kopi Jawara ini kopi tubruk. Kopi tubruk. Betul. Kopi yang memang banyak masyarakat yang suka. Ya hampir semua pakai. Dan ini kopi hitam ya. Kopi hitam. Kopi hitam asli. Ini satu Yang kedua dari sisi ini kesehatan. Kedua dari sisi jihadiyah tadi, bahwa ini adalah kopi produk UMKM Muslim Indonesia yang selayaknya teman-teman Muslim dimanapun berada, kalau mau jihad ya ikutan sekarang, jadilah pembelinya, jadilah peminumnya yang setia. Dan ini dibuka pangsa pasar yang terbuka untuk seluruh umat Islam untuk memasarkan kopi Jawara ini. Betul. Kita akan ajak semua teman-teman Muslim berbagai jaringan organisasi untuk terlibat dalam distribusinya, baik sebagai distributor, baik sebagai agen, sebagai reseller, sehingga mereka tidak sekedar jadi penikmat, tapi pedagang. Insya Allah. Jadi keberkahannya kita nikmati secara bersama-sama. Masya Allah. Karena kita punya prinsip perjuangan kita adalah tagline-nya one saf. Satu barisan. Nah, ini terinspirasi dari surat keempat, surat As-Saff. Masya Allah. Ya kan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kalau kita nih berjamaah bersaf seperti layaknya bangunan yang kokoh, insyaallah enggak ada yang bisa ngerobohkan. Itu ya. Itu yang sedang kita bangun. Ini Kang Budi ini sedang ngasih instruksi buat kaum muslimin nih untuk merapatkan saf. Ya. Dari berbagai lini kehidupan. Betul. Kita bicara tadi dari mulai politik, ekonomi umat. Harapan Pak Budi ke depan dengan umat Islam ini ke depannya. Indonesia yang mayoritas notabene hampir 90% ya. Iya, negara muslim terbesar di dunia. Di dunia terbesar. Iya. Itu harapannya Pak Budi itu apa sih sebenarnya? Ya, kita berharap sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim ya. Supaya negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kan harus ada caranya. Bagaimana caranya? Tidak simsalabin langsung tidak hadir. Tidak bisa, harus tunduk pada aturan Allah, kan begitu. Dan aturan Allah itu untuk semua manusia, bukan hanya orang Islam, kan begitu. Tapi bagaimana bisa mencapai itu? Mustahil kalau kita tidak kuasai politiknya, ekonominya. Gitu kan. Dua hal itu. Semua hal yang bisa kita kuasai di situ tentunya harus menyimpan orang-orang yang punya visi misinya bukan untuk memperkaya diri, individualistik, ananiyah ya. Hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana maslahatul ummah, kepentingan umat lebih besar daripada kepentingan prioritas pribadi. Nah, kita mencari orang-orang yang mewakafkan dirinya di jalan dakwah, di jalan umat ini. Dan untuk bangsa Indonesia yang sangat disayangkan, era kita kan udah beberapa gelombang nih. Gelombang pertama, gelombang era Soekarno dengan kemerdekaan yang membentuk negara Indonesia, dan memilih satu bahasa dari sekian banyak bahasa itu nggak mudah loh. Betul. Perjuangan dulu ulama, santri, pesantren sampai membentuklah NKRI Pancasila itu. Yang kedua era pembangunan zaman Soeharto kan. Era ketiga ini kan era gelombang ketiga dengan era reformasi. Dari tahun 98 sampai sekarang dianggaplah kita belum sukses nih. Masih stag dan belum mengalami kemunculan yang diharapkan dari reformasi itu. Dan mungkin kita melanjutkan peran-peran itu Pak Budi. Betul. Ya, kita menjadikan hal itu semua sebagai introspeksi dan harusnya mengambil keputusan bulat supaya kita keluar nih dari ancaman jurang kehancuran. Hutangnya sudah semakin menumpuk gitu kan, dan masalah bangsa, pertikaian di berbagai konflik horizontal, konflik di politik, semuanya kita saksikan sehari-hari. Jadi yang kasihan sebenarnya mungkin anak cucu kita. Itulah ke depan, masa depan kita, anak cucu kita ke depan harus menanggung banyak beban bagi bangsa ini yang saya kira harus sangat repot sekali. Kita hari ini mungkin masih kuat karena kita fondasi ada warisan belajar dulu di pesantren, ya kan? Ya, basic ulama. Sekarang bagaimana anak cucu kita ke depan? Di saat sekarang belajar pun tidak ada lagi sekarang ruangannya, kan begitu. Semakin lumpuh, semakin dipersempit. Iya. Pesan Kang Budi untuk masyarakat Indonesia, Sukabumi, khusus nih hari ini, kira-kira apa nih?
Untuk muslim atau semua? Semualah. Semua ya. Ya, pertama kita harus menundukkan diri bahwa kita adalah masyarakat berbangsa yang sudah mendeklarasikan diri satu bahasa, ya kan? Kemudian satu bangsa, itu kan? Kemudian satu nusa kan itu. Artinya bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga itu semua. NKRI. Jadi kita kalau bicara NKRI harga mati itu tidak hanya sekedar di mulut. Tapi kemudian juga diimplementasikan. Karena itu penting bagi semua pihak untuk menghargai satu sama lain, mendudukan hukum di atas semestinya. Tidak kemudian memposisikan hukum untuk mengadili seseorang, menghakimi seseorang, dan menyembunyikan kesalahan orang yang lain. Karena itu kita perlu kepastian dalam hukum supaya apa? Supaya keadilan bisa ditegakkan. Yang dituntut oleh masyarakat tidak banyak. Artinya adalah sekarang masyarakat membutuhkan satu keadilan yang nyata. Karena apa yang kita saksikan selama ini seolah-olah semuanya dijalankan atas kepentingan kelompok tertentu. Ini yang kemudian berpotensi besar memecah belah bangsa gitu. Dan umat ini. Dan umat. Khusus untuk umat Islam, saya berharap jadikan ini momentum untuk kita lebih kuat bersatu. Karena seperti disebutkan tadi dalam surat As-Saff, bahwa kita ini harus bersama-sama bersatu padu seperti sapu lidi yang disatukan. Jangan menjadi sapu lidi yang dicerai-beraikan karena tidak ada manfaatnya dan tidak punya kekuatan. Pada saat kita bersatu, walaupun dengan berbagai latar belakang mazhab, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, tapi namanya muslim, kalbun yanil wahid, kal jasadil wahid, harus bersatu, satu sakit badan yang lainnya pun akan merasa sakit. Nah, inilah yang mesti kita implementasikan. Jangan hanya sekedar jadi hiasan bibir, jadi lip service bahwa kita muslim adalah saudara, tapi faktanya kita saling mencela. Masya Allah. Gitu. Sahabat mahabbah yang dimuliakan Allah, luar biasa perbincangan kita ini. Kalau dilanjut sampai pagi nggak beres-beres nih podcast kita. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh yang banyak. Syukron, jazakallah hasanal jaza. Saya Dede Bahar Syah Al-Munir. Sahabat saya nih Budi Gondrong Lesmana undur pamit. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.